Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka melalui tayangan video ini dalam rangka pembelajaran secara online. Kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini kita masih dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, terhindar dari wabah COVID-19. Bapak doakan semoga Anda semuanya di rumah masing-masing berada dalam keadaan sehat, semua keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat menjalankan aktivitas di rumah dengan sebaik-baiknya. Anda semuanya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan mendekati bersama Bapak Zulfiardi. Anandaku semuanya, pada kesempatan kali ini materi yang kita bahas yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Sebagaimana kita maklumi bersama, kita semuanya memiliki orang tua dan guru. Dua sosok ini adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang tua yang sudah membesarkan kita seperti kita sampai saat ini, guru yang sudah mengajarkan kita membaca, menulis, dan memberikan berbagai ilmu. Dua sosok ini sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup kita dalam perkembangan diri kita dari hari ke hari. Maka hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dan guru-guru kita. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, Bapak ingin jelaskan kepada Anda semuanya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran online kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video ini Anda diharapkan mampu memahami makna berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, Anda mampu memahami dalil berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang ketiga, Anda dapat menyimpulkan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, melalui tugas nantinya Anda dapat menunjukkan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Anandaku semuanya, sebelum kita bahas makna ini, Bapak meminta kepada Anda semuanya agar menyimak tayangan video berikut ini yang mudah-mudahan dapat menginspirasi kita, dapat menjadi inspirasi bagi kita setelah kita melihat tayangan video ini. Selamat menikmati, semoga tayangan ini dapat memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu. Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu? Ini kenapa, Bu? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon.
bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Baik, anak semuanya, itulah tayang video dan dapat menginspirasi kita semuanya. Mari Anda selesaikan tugas yang ada dalam video tersebut, kemudian tuangkan dan kirimkan melalui link yang akan Bapak sampaikan nantinya. Anak-anakku semuanya, terlebih dahulu pertama kita akan memahami makna berbakti kepada orang tua dan guru. Pada materi ini kita tidak akan memisahkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan bagaimana cara berbakti kepada guru. Karena pada prinsipnya dua sosok ini adalah sosok yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Makanya perlakuan kita tidak akan jauh berbeda antara bagaimana berbakti kepada orang tua dan bagaimana berbakti kepada guru. Arti dari berbakti kepada orang tua dan guru adalah suatu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang itu hormat atau takzim dan patuh taat kepada orang tua dan gurunya. Dalam pengertian ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, takzim. Apa itu takzim? Takzim adalah rasa membanggakan, rasa membesarkan, menghargai bahwa seseorang tersebut kita anggap lebih besar, lebih dewasa, lebih berilmu ataupun pokoknya lebih dari kita. Itu namanya takzim. Ada suatu perasaan merasa bahwa seorang itu lebih dari kita. Kemudian taat. Taat adalah identik dengan perintah dan larangan. Taat artinya mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Maka orang yang berbakti kepada orang tua dan gurunya adalah dia merasa bahwa orang tua atau gurunya lebih mempunyai kelebihan dari dirinya dan dia patuh kepada perintah dan larangan dari orang tua dan gurunya. Itulah makna berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian dalil berbakti kepada orang tua terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Mari sama-sama kita baca ayat ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika seandainya seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anak-anakku semuanya, dalam ayat ini dua hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama, bahwa setelah seorang menyembah kepada Allah, maka kewajiban berikutnya adalah berbakti kepada ibu dan bapaknya. Begitu besar, begitu Islam menghargai posisi seorang orang tua. Setelah seorang menyembah kepada Allah, maka dia harus berbakti kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa merawat orang tua kita sampai berusia lanjut. Serta jangan sampai kita mengucapkan perkataan kasar kepada kedua orang tua kita, tapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Kemudian yang kedua, dalil berbakti kepada guru. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab. Ada 3 azab yang akan ditimpakan kepada seseorang kalau dia merendahkan gurunya. Yang pertama, sempit rezekinya, susah hidupnya karena rezekinya sempit. Itu azab yang pertama yang akan ditimpakan kepada seseorang yang merendahkan gurunya. Yang kedua, hilang manfaat ilmu. Anda semua,
dalam menuntut ilmu ini yang perlu kita kaji bukan hanya sekedar penguasaan kita terhadap ilmu tersebut, tetapi wawadah. Keberkahan suatu ilmu lebih besar manfaatnya daripada kemampuan kita untuk menguasai atau menghafal ilmu tersebut. Orang yang hafal ilmu bisa jadi karena kepintarannya, karena kecerdasan otaknya, tapi kalau ilmunya tidak berkah, maka semua itu akan sia-sia saja. Yang ketiga, keluar dari dunia tanpanya. Ini yang harus kita takuti, karena kita tidak ingin kalau kita keluar di dunia ini wafat tanpa iman, jelas tempat kita adalah neraka. Kalau kita dapat meninggal dalam keadaan iman, insya Allah surga. Andaku semuanya, materi yang akan kita bahas berikutnya adalah cara berbakti kepada orang tua dan guru. Adapun cara berbakti kepada orang tua dan guru, yang pertama adalah taat kepada semua perintah orang tua dan guru. Sebagaimana sudah disampaikan di awal tadi, bahwa bukti bahwa seorang itu berbakti kepada orang tua dan gurunya adalah selalu mengikuti perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Karena sejatinya seorang anak itu, seorang siswa itu harus dapat patuh dan taat kepada guru. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua dan guru adalah berbicara dengan sopan, santun, dan lembut. Sopan dari cara sikap kita, gestur tubuh kita, santun dari kata-kata yang kita pilih, lembut dari kata cara menyampaikan. Tiga hal ini harus kita adukan menjadi satu. Bagaimana sikap kita sopan kepada orang tua kita, ucapan kita santun dan disampaikan dengan kasih sayang. Itulah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua dan kita. Yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua dan guru adalah merawat orang tua sendiri, terutama yang sudah dewasa. Anda semua, peluang besar bagi Anda ke depan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berpangkat, kaya, yang berhasil. Ini adalah cita-cita terbesar bagi Anda. Namun ingat Anda semua, bahwa ketika Anda sudah menjadi orang yang ketika Anda sudah menjadi orang kaya, orang yang berhasil, jangan lupakan rawat mereka kalau mereka sakit, pelihara mereka kalau mereka sudah lanjut usia, tuntun mereka kalau mereka tidak mampu lagi berjalan, suapkan mereka kalau mereka tidak mampu lagi untuk makan dengan sendiri, bersihkan diri mereka kalau mereka tak mampu lagi untuk membersihkan diri mereka. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Bagi Anda yang punya rezeki berlebih, seandainya orang tuamu belum mampu untuk melangkahkan kaki ke tanah suci, bayai mereka, beri mereka penghargaan terbesar itu untuk dapat beribadah di Masjidil Haram. Inilah tugas kita, merawat orang tua kita sampai mereka berusia lanjut. Dan jangan pernah berniat atau melakukan menyerahkan orang tua ke peti jompo, karena itu adalah salah satu kesia-siaan seorang anak. Berikutnya adalah kewajiban anak kepada orang tua adalah mendoakan orang tua dan guru. Doa seorang anak, berdoa di sepertiga malam terakhir, di setiap salat kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, haramkanlah wajah ibu dan ayahku dari disambar oleh api neraka, kurniakanlah buat mereka surga dan tanpa hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa guru-guruku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kecil. Inilah doa seorang anak, doa seorang murid kepada gurunya. Mudah-mudahan doa ini dijawab oleh Allah sehingga orang tua kita selalu dalam keadaan sehat. Mendoakan orang tua tidak hanya ketika orang tua ataupun guru kita sudah meninggal dunia, tidak. Ketika mereka masih hidup, kita doakan agar mereka tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Dalam saat seperti ini, ketika orang tua dalam wabah saat seperti ini, ketika orang tua harus juga bekerja dalam kondisi seperti ini, doakan sehingga dia terbebas dari COVID-19, mereka terbebas dari wabah-wabah yang sedang merajalela ini. Karena
kewajibannya bertugas. Mungkin dia sebagai dokter, mungkin dia sebagai perawat, mungkin dia juga sebagai orang yang harus bertugas dalam suasana seperti ini, mempertaruhkan nyawanya, maka iringilah tugas mereka itu dengan doa tulus dari mana. Jadi kewajiban kita mendoakan orang tua bagi yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Berikutnya yang menjadi tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya adalah menjaga nama baik orang tua dan guru. Orang tua dan guru itu selalu dikaitkan kepada anak ataupun muridnya. Ketika seorang anak ataupun murid melakukan perbuatan yang baik, maka orang akan berkata, wah ini anak siapa? Ini murid siapa? Begitulah. Maka ketika kebaikan dilakukan oleh seseorang, maka itu akan mengangkatkan nama baik orang tuanya, mengangkatkan nama baik gurunya. Tapi harus diingat juga, ketika perbuatan jahat, ketika perbuatan jelek yang dilakukan, maka itu juga menjatuhkan nama baik orang tua dan guru kita. Maka dari itu, jagalah selalu mulut, tangan, dan perbuatan kita agar tidak merugikan nama baik orang tua dan guru kita sendiri. Berikutnya adalah menjaga hubungan tali silaturahim dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Jadi, jadilah silaturahim, jadilah komunikasi yang baik dengan keluarga dari orang tua kita, keluarga-keluarganya, dalam istilah Minang, kepada bako, kepada keluarga nenek, kepada kakek. Jadilah komunikasi tersebut. Baik juga dengan sahabat-sahabatnya. Ketika ada sahabatnya, kita kenal dengan sahabat dari orang tua kita, teman dari orang tua kita, dan suatu kali kita bertemu berpapasan di jalan atau di mana saja, jadilah komunikasi yang baik. Hargai mereka sebagaimana kita menghargai orang tua kita, menghargai guru kita. Ini namanya menjalin silaturahmi. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan, siapa yang suka untuk meluaskan rezeki, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya oleh Allah dan panjangkan umurnya, maka hendaklah dia yang menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berikutnya adalah menyelenggarakan jenazah. Anakku semua, bakti terakhir seorang anak terhadap fisik orang tuanya adalah ketika menyelenggarakan jenazah. Dari hari ini bertekadlah Anda untuk mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah. Jangan sampai ketika tiba waktunya, ketika datang saatnya, Anda harus menyelenggarakan jenazah orang tua atau guru Anda. Tapi kemampuan itu tidak ada. Tapi dengan belajar hari ini tata cara menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, maka ketika saatnya datang, ketika kewajiban itu datang kepada diri Anda, maka Anda siap untuk menyelenggarakan. Jangan serahkan penyelenggaraan jenazah orang tua kita kepada orang lain. Jangan serahkan hanya kepada para ustaz. Jangan hanya serahkan kepada orang-orang kampung kita, tapi kita sendirilah yang harus menyelenggarakan jenazah orang tua kita. Ini adalah wujud bakti terakhir kita kepada fisik orang tua kita. Kita yang memandikannya dengan lembut, kita yang mengkafaninya dengan penuh kasih sayang, kita kuburkan dia dengan baik. Maka inilah bukti bahwa anak itu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah membayarkan hutangnya. Seandainya orang tua kita memiliki hutang, ketika mereka sudah berpulang ke rahmatullah atau mereka tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka bayarkanlah seandainya rezeki kita tidak ada untuk membayarkannya. Maka ini adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua. Berikutnya melaksanakan wasiat. Orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, seandainya orang tua kita berpulang ke rahmatullah, dia meninggalkan wasiat, dia meninggalkan pesan yang harus kita laksanakan, maka kewajiban kita lah untuk dapat melaksanakan wasiat. Sebagai seorang anak, ini adalah kewajiban kita untuk menunaikan wasiat orang tua kita agar tidak menjadi beban bagi orang tua kita. Di akhir pembelajaran ini, Bapak menyampaikan kepada anak-anak semuanya tugas yang mesti Anda selesaikan di rumah
dan nanti Anda kumpulkan pada guru dan studi masing-masing. Tugas kedua ada 3. Yang pertama, tuliskan tanggapan Anda terhadap video yang awal pembelajaran kita tadi. Bagaimana tanggapan Anda seandainya yang dalam video tersebut adalah ibu dari Anda sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Ananda, apa manfaat berbakti kepada orang tua dan guru? Silakan berikan uraian secukupnya. Yang ketiga, buatlah video singkat yang berdurasi lebih kurang 1 menit tentang kegiatan Ananda di rumah. Di saat hari ini Anda lebih banyak bersama dengan orang tua. Buat sebuah video singkat yang menggambarkan kegiatan Anda bersama dengan orang tua. Dan dalam video tersebut ada Ananda, ada orang tua Ananda. Bahwa Ananda menunjukkan bakti Ananda kepada orang tua. Bapak ambil contoh Anda ketika bersalaman dengan orang tua, mengucapkan permintaan maaf kepada orang tua, ataupun juga Anda sedang beribadah bersama dengan orang tua, ataupun membantu orang tua. Videokan itu lebih kurang selama 1 menit dan kirimkan video tersebut. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran kepada kita, kita bersama, dan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru kita. Terima kasih atas segala perhatian Anda semuanya. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita. Berbanyak maaf dari Bapak seandainya ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saran dan kritik Bapak tunggu dari Anda kepada nomor berikutnya. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.